Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Angga Raji Pangestu dengan NPM 1813031015, mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2018 kelas A. Pada video kali ini merupakan sebuah tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh mahasiswa, yaitu kita lihat pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang pertama, identifikasikan perbedaan revisi kombinasi bisnis PSAK 22 ya, tahun 2010 maaf, dan UU No 4 tahun 2007. Kemudian pertanyaan yang kedua, pengendalian suatu entitas atas entitas lain tidak hanya dikarenakan kepemilikan saham. Sebutkan beberapa penyebab pengendalian suatu entitas dan berikan contoh kasus dan pembukuannya. Pertanyaan yang ketiga, diskon pembelian dapat terjadi dalam proses kombinasi bisnis. Jelaskan pengertian diskon pembelian beserta contoh kasus dan pembukuannya. Pertanyaan yang terakhir atau keempat, kertas kerja merupakan sebuah pendukung laporan keuangan konsolidasi. Perintahnya, jelaskan pengertian dan manfaatnya. Kemudian, dapatkah laporan konsolidasi disusun tanpa kertas kerja? Berikan alasannya. Baik, kita masuk pada sesi menjawab. Intinya ini, pertanyaannya tadi, perbedaan revisi PSAK 22 tahun 2010 dan UU No 4 tahun 2007. Saya mencoba menjawab. Perbedaannya yaitu terletak pada jika UU No 4 tahun 2007 itu menjelaskan bahwa pengambilakihan hanya berlaku untuk entitas yang berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan kombinasi bisnis yang dimaksud dalam PSAK 22 tahun 2010 itu tidak hanya berlaku untuk entitas berbentuk perseroan terbatas. Itu jawaban soal yang pertama. Lanjut pada soal yang kedua. Jawab pertanyaan soal yang kedua. Oke. Sebutkan, ya ini soalnya, sebutkan penyebab pengendalian entitas atas entitas lain bukan karena kepemilikan saham dan berikan contohnya. Kurang lebih pertanyaan demikian dan kita coba jawab. 1. Perbedaan dan perubahan terhadap penyajian laporan keuangan entitas. Ini penyebabnya pengendalian entitas atas entitas lain selain karena saham tadi, kepemilikan saham. Kedua, laporan audit tentang penilaian manajemen atas pengendalian entitas termasuk pada auditor yang tidak efektif. Yang ketiga, kegiatan entitas tidak sejalan dengan kekuatan hukum atau aturan yang berlaku. Kemudian 4. Tujuan suatu entitas yang sudah ditetapkan tidak berjalan ya, atau tidak sampai atau juga berubah, maksudnya demikian. Lanjut ya, pada kasus atau contoh ya, contoh. Baik, contohnya entitas A dan B memiliki kepemilikan saham yang sama pada entitas C, yaitu sebesar 50%. Entitas A mengendalikan Departemen Penelitian dan Pengembangan sebuah produk ya. Sedangkan entitas B mengendalikan Departemen Penjualan. Nah, entitas C baru memasuki tahun pertamanya dan belum memiliki profit. Ya. Pertanyaannya, entitas manakah yang memiliki pengendalian lebih besar pada entitas C? Nah, kita identifikasi ini ya.
Identifikasinya adalah entitas A yang mengendalikan Departemen Penelitian dan Pengembangan sebuah produk itu pada entitas C ya. Jadi dia mengendalikan. Nah, karena entitas C ini baru pada tahap pengenalan produk dan butuh penelitian yang mendalam untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Nah, jadinya membutuhkan sebuah proses ya. Entitas C ini untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian akan tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa tahun mendatang penjualan entitas C meningkat dan memberikan imbalan hasil yang besar sehingga entitas B yang mengendalikan departemen penjualan yang memegang kendali atas entitas C ini. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Soal yang ketiga. Nah, kurang lebih pertanyaan adalah diskon pembelian itu apa dan berikan contoh kasus dan pembukuannya. Baik, kita coba jawab. Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Nah, sekarang contoh kasusnya. Misalkan PT Agro Indo dengan PT Agro Maxi, harga akuisis adalah senilai 5,42 miliar dan harga wajar kepentingan non pengendalian berdasarkan penilaian apresial kompani adalah 1,36 miliar. Sehingga diskon pembelian itu berapa? Kita jawab. Ya, bukannya harga ekuitas yang diakuisis itu sebesar 5 miliar 420 juta rupiah. Ini ya. Harga wajar kepentingan non pengendalian itu sebesar 1,36 miliar atau 1 miliar 360 juta rupiah tadi ya, yang tadi. Dan kemudian total harga wajarnya itu berapa? Yakni 6 miliar 780 juta rupiah. Kemudian kita cari total nilai wajar entitas yang diakuisis itu sebesar jadinya 6 miliar 800 juta. Maka keuntungan diskonnya itu 20 juta rupiah. Next ya. Nah, ini jika PT Agro Indo akan mencatat akuisisi tersebut dalam laporan ke konsolidasi sebagai berikut ya. Saya ulangi, PT Agro Indo ini akan mencatat akuisis tersebut dalam laporan konsolidasi sebagai berikut. Aset yang dapat diidentifikasi yang diperoleh yaitu 9 miliar 450 juta rupiah ya. Kemudian kas itu sebesar 5 miliar 420 juta rupiah. Kemudian liabilitas yang diambil alih itu jadinya 2 miliar 560 juta rupiah. Kemudian tadi keuntungan dari pembelian dengan diskonnya itu berapa? Yaitu 20 juta rupiah. Kemudian ekuitas kepentingan non pengendalian tadi berapa? Yaitu 1 miliar 360 juta rupiah. Nah, itulah terkait contoh kasus dan pembukuannya. Lanjut. Oke. Soal yang terakhir, kurang lebih soalnya seperti ini. Apa pengertian kertas kerja dan manfaatnya? Serta dapatkah laporan konsolidasi disusun tanpa kertas kerja? Baik, kita coba jawab. Kertas kerja merupakan suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo ya. Saya ulangi, kertas kerja itu merupakan suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo. Penyesuaian serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Nah, juga demikian ya penggunanya. Kemudian manfaatnya adalah sebagai pendukung utama atas laporan pemeriksaan akuntan sebagai alat untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap pemeriksaan dan sebagai bukti pemeriksaan. Dan
jika dipertanyakan, dapatkah laporan konsolidasi disusun tanpa kertas kerja? Menurut saya tidak ya, menurut saya tidak. Karena kertas kerja mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai laporan keuangan, ya, keuangan untuk mengetahui seluruh akun yang terdapat di perusahaan dan untuk menghitung laba rugi. Nah, itulah alasannya karena mengapa tidak bisa. Baik. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah jawaban dari saya. Dalam video ini jikalau ada sikap dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.